Hey, what are you Hey, doing? I'm reading this really cool book. I just read it today. You seem busy. Can I see it? Yeah, sure. Here you go. Hah, baby. Stop. Kalian tadi lagi ngomongin apa? Kok music gitu? Kamu kok nggak ngerti, Ta? Iya, aku nggak ngerti. Terus itu buku? Kita lagi ngomongin bahasa Inggris kan? Iya. Oh. Bahasa asing? Nggak ngerti. Nih, kalau kamu bingung, ayo ikut kita. Loh, kok kita udah di sini? Oh iya. Terus Ini apa ini? sebentar deh. Lihat baju kita. Oh iya. Kok kebaya? Kita kebetulan kebaya nih. Iya. Kenapa di depan kita ini kok ada buku-buku banyak banget sih ini bukunya. Ini ada hubungannya nggak sih sama topik kita kali ini? Kira-kira apa ya? Iya. Kenapa ya kira-kira ya? P5 Radio, the Youngster Radio Station. Hai guys. Kembali lagi di podcast Talk to Grow by P5 Radio. Minasan konnichiwa. Neisei ni chugagitsu ni hachi ni nasaniya desu. Hi guys, I'm Abel and I'm from the class 85. Halo Rek, kulo Karen sama kelas 85. Loh, kok pakai bahasa yang lain gitu? Kamu pakai bahasa... Aku pakai bahasa Iya, Jepang. pantes kayak aku nggak familiar banget sama Tanya apa sih, dari suaranya sih udah jelas Aku itu. pakai Iya, kayak bahasa aksennya itu Inggris. udah familiar gak sih? Tapi Karena Karen kalian lebih tahu muda nggak? sih? Bahasa Jawa. Bener banget, aku kayak yang lokal-lokal dulu aja nggak sih? Iya. Apalagi sesuai sama outfit kita kali Iya, ini. kebaya-kebaya. Kira-kira topik kita hari ini apa ya? Oh ya, apa ya? Kalian penasaran nggak sama Penasaran topik banget. Apa Jadi, tuh? topik podcast kita kali ini adalah belajar bahasa asing tanpa bikin pusing. Oh, pantas ya tadi kayak dari perkenalan aja bahasanya udah Beda-beda. beda-beda ya. ya. Jadi penasaran nggak sih kenapa tuh kita itu harus belajar bahasa asing? Padahal Iya. kan bahasa asing itu udah banyak banget di Indonesia juga banyak. Banyak banget sih. Penting banget tau guys. Kalian tahu nggak kenapa kok penting? Kenapa? Karena yang pertama nih, bahasa asing itu dapat memperluas peluang kerja kita. Dan yang kedua nih, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Oh. Gitu. Tapi kalian bingung nggak sih? Kok bisa bahasa ada di dunia ini? Iya ya, gara-gara Kenapa ya? kamu nanyain aku jadi makin Penasaran kepikiran deh nih. aku. Jadi Kenapa tuh? gini, zaman dulu manusia purba tidak menggunakan bahasa. Bahasa itu udah zaman sekarang. Tapi sekarang mereka itu menggunakan kode-kode khusus untuk ngomong gitu. kayak simbol iya, gitu ya? bener. Ah, gitu. Jadi seiring berkembangnya zaman, manusia itu pakai bahasa sendiri, makanya bahasa itu jadi banyak gitu ya. Bener. Oh iya, aku jadi tahu sih sekarang. Tapi mau tanya juga, apa ada cara lain selain baca buku? Kan buat anak-anak Gen Z nih yang bosen banget baca iya, buku iya, gitu, belajar buat bahasa asing gitu ya. Iya. Kan banyak nih, kayak kita nih pelajar, terus gengsi-gengsi kan. Pasti kan Iya. banyak kan yang kayak suka, aduh ngantuk. Pengen yang instan-instan aja nggak sih? Iya. Apalagi ya, dari pemahamanku, dari penjelasan kalian, kalau bahasa asing itu penting banget kita pelajarin buat masa depan kita. Iya, bener. tapi kalau kita ngantuk, kalau kita capek kan jadi nggak fokus belajar tuh. Iya sih. Nah, kita tuh bisa belajar lewat game, lewat film, sama lewat lagu tau. Emang bisa? Bisa, kayak belajarnya dikit-dikit gitu nggak sih? Jadi kita nggak harus belajar lewat buku doang loh. Oh, jadi kayak kita ikut enjoy gitu ya? Iya. Kalian penasaran nggak kira-kira gimana? Penasaran banget gimana tuh kira-kira? Kenapa kita- nggak mulai dengan film, Film, dulu? iya, Iya. boleh deh, boleh. Kita pengen tahu sih. Jadi film kita itu bisa melihat tontonan kesukaan kita. Kalian suka nonton apa? Aku sih suka ke action gitu karena ya keren gitu. Iya sih, banyak ya. Kalau kamu suka apa? Kalau aku itu kayak yang genrenya slice of life, jadi kayak alurnya tuh mengalir terus dan aku bisa enjoy. Kalau kamu Bel? Aku sama sih kayak Natania, aku suka action, tapi aku juga suka romance. Benar. Selain pilih genre film kesukaan kita, kita juga bisa nonton film tanpa subtitle. Biar kayak nggak dikit-dikit pakai subtitle, dikit-dikit subtitle. Kita coba aja gitu belajar tanpa subtitle biar kayak oh mereka kayak gini walaupun aku nggak ngerti mereka ngomong apa, dari ekspresinya mereka bisa jelas gitu. Mereka lagi ngomong apa gitu. Ya kan? Oh, jadi dari situ kita itu kayak bisa belajar bahasa asingnya. Benar. Selain itu juga buat yang suka, ada yang suka nonton
film fantasi nggak sih? Aku suka banget sih. Aku lumayan suka sih. Iya, pasti film fantasi atau film zaman dulu kan mereka kata-katanya kan zaman dulu banget gitu Kan kan. kayak nggak familiar kita denger nggak sih? Iya. Ada yang kita nggak tahu gitu nggak sih? Makanya kita itu bisa nyata terus cari di Google atau kan banyak media sosial gini. Kita kan bisa nyari gitu. Apa itu maknanya? Gitu kan? Oh iya sih. Iya, aku Jadi paham dengan sih. kita kayak menonton film genre fantasi itu kan banyak istilah-istilah yang nggak kita pahami. Kita itu kayak bisa nyatet dulu biar kita tahu terus kita translate gitu Benar, ya. iya. Sekarang kan banyak kan ya media sosial gitu kan. Jadi kan kita bisa searching tuh. Iya. Iya, terus kita bisa belajar dari para ahli yang ada di media sosial. Iya, benar. Selain itu kita juga bisa memerankan karakter kesukaan kita dari film atau kartun supaya kita bisa kayak oh mereka lagi ekspresikan gini, khususnya buat karakter yang mempunyai aksen-aksenan gitu. Oh, kayak aksen khusus gitu. Iya, ya. benar. Jadi dengan kayak kita misalkan kayak kita memerankan diri kita di sebuah karakter di sebuah film gitu, kita jadi makin paham aksen dari bahasanya dia gitu ya. Benar. Oh iya, jadi paham. Selain film, lagu, game kan belum. Coba kita mulai game dulu. Iya, gimana Oh, ya iya, kira-kira? game ya, Apalagi guys. game kan kebanyakan sekarang itu banyak anak yang suka main game. Iya, betul. Iya, benar. Kayak dikit banget nggak sih yang nggak main game Bener tuh? banget. Iya. Kita masuk ke game nih ya. Ngomong-ngomong soal game nih, kalian suka main game nggak? Aku sih suka lah. Lagi main game apa sekarang? Aku lagi main game yang update dengan voice chat yang Inisialnya judulnya R itu ya. R itu. Iya. Dan logonya Itu kotak. kayak banyak banget orang yang main game itu. Iya Banyak lah, banget. Dan itu pasti. international game nggak sih? Iya, bener. Kalau aku ya, kalau aku itu kayak suka game laga gitu terus atau enggak game yang perang-perangan gitu. Ya, aku juga suka sih itu. Oh iya ya. Nah, salah satunya tuh gamenya Natania tadi. Oh, Tahu nggak kenapa? Gimana tuh? Kan tadi Natania sempat bilang tuh, kita kan bisa belajar tuh lewat voice chat. Bisa juga lewat chat. Kan banyak tuh kan player-playernya. Nah, Iya. kita bisa tuh berinteraksi sama player itu. Kita bisa pakai voice chat, bisa pakai chatnya. Itu kan sama kan kayak kita tuh lagi belajar writing sama speaking sama mereka. Oh, jadi kayak kita itu dapat pengalamannya langsung sama orang dari Iya. yang fasih dengan bahasa tersebut. Oh. Jadi kan kita lebih paham gitu loh. Oh, iya sih. Tapi kalau menurutku ya dari game itu selain dari pemain lain kita bisa berkomunikasi, kita juga bisa belajar bahasa asing melalui panduan dari game tersebut. Apalagi kebanyakan game itu kan diproduksi dari luar negeri kan. Jadi kebanyakan panduannya itu gak ada yang bahasa Indonesia. Pasti rata-rata bahasa Inggris nggak Bener sih? banget. Jadi mau nggak mau itu kita harus belajar bahasa Inggris. Iya. Selain dengan film dan game kan sudah, tapi lagu kan belum. Iya, pada penasaran nggak nih? Iya. Kurang satu ini, apa Iya. ini? Kenapa ini? Kalian perlu tahu nih kalau kan sekarang itu zaman sekarang ya, kalau menjalani hari-hari tanpa lagu itu rasanya kayak ada yang kurang, ngebosenin banget. Sepi gitu nggak sih ya? Iya. Rasanya kayak hidup itu flat banget. Iya. Nah, jadi kita itu yang pertama memilih lagu yang kita suka. Kalian pada suka lagu apa nih? Oh, aku sih lebih suka ke lagu bahasa Jepang. Ya pastilah kan kata-katanya susah banget Iya, juga. familiar banyak banget iya. yang susah. Lebih rumit gitu ya. Kalau Abel? Aku lebih suka kayak K-pop gitu sih, jadi Korean song. Oh. Nah, dari lagu-lagu yang kalian suka, kalian itu bisa mulai belajar bahasa asing. Gimana tuh caranya? Kan sebagai contoh nih ya, aku tuh suka lagu-lagu barat. Kan lumayan Iya, familiar ya bahasa iya, Inggris. benar. Nah, dengan kalian memilih lagu yang kalian suka, kalian bisa sing along. Kayak ikut karaokean bareng. karaokean nggak sih? Ada yang Iya, suka iya. kayak ikutan nyanyi nggak sih? Iya, Kalau aku sih, aku apalagi suka banget juga suka. apalagi ya, kalau kita udah suka sama lagu tersebut, pasti kita juga ikutan nyanyi. Jadi enjoy gitu Iya, nggak iya, sih? bener Ya? banget. Nah, kalau kalian ada nggak sih kayak sharing pengalaman kalian tentang belajar bahasa asing melalui games, film, sama lagu yang tadi kita udah jelasin? Aku sih lebih mending ke film karena saya dari dulu saya belajar bahasa Inggris. Saya nggak pakai lagu atau main game. Saya itu belajar melalui film. Walaupun saya nggak ngerti, saya sih lihat dari ekspresi karakternya. Oh, mereka lagi ekspresikan gini, mereka marah, mereka sedih. Saya tahu. Terus lama-lama aku mulai jadi ngerti mereka ngomong pakai bahasa apa. Dan mulai sekarang aku sudah tahu belajar bahasa Inggris karena ortodidak. Nonton TV, iya. Jadi kamu otodidak ya belajar? Bener. Keren banget sih. Iya. Kalau Abel? Kalau aku sih ya, aku lebih suka belajar itu lewat film, sama kayak Natania.
Jadi kan lebih enjoy gitu kan. Iya. Apalagi ya, kita tuh lagi ngikutin aktor itu. Oh ya, katanya kan tadi kamu suka romance ya. Iya, itu bikin makin semangat buat belajar bahasa asing dong. Iya. Kalau aku sih yang lebih dominan itu belajar lewat lagu. Soalnya aku itu orangnya tipe yang suka nyanyi dan ngomong-ngomong gitu. Jadi kayak sambil karaokean, sambil ngerjain tugas misalnya itu Asik kayak gak sih? bener banget. Tapi tentunya dari meskipun kita udah nyoba belajar, pastinya ada tantangan nggak sih? Pasti ada nggak sih Tidaknya, ya? iya. Dan salah satu tantangan nih ya, yang paling banyak pelajar ataupun Gen Z kayak kita ini dapat adalah kita tuh kurangnya support, kurangnya dorongan gitu dukungan. ya. Iya, dari orang tua, dari keluarga, dari teman, kayak gitu. Dan pasti kalian juga pernah ngalamin nggak sih? Iya. Kalau aku sih ya, aku itu kayak dulu nih pernah aku coba belajar bahasa mulai dari salamnya aja. Terus aku mulai ngomong itu ke teman-teman kelasku dulu. Tapi waktu aku kayak ngucapin salam ke mereka itu kayak ngatain aku sok-sokan dan FOMO. Jadi kayak langsung minder nggak sih? Iya, itu sih yang bikin Kalau kita kalian tuh ada nggak? Aku sih pernah saat belajar bahasa Inggris, saya mulai mengerti dan aku tahu kata-kata ini. Tapi saat saya mau ketemu bule, saya malah malu karena walaupun mereka jago banget bahasa Inggris, aku nggak mau ngomong dengan mereka pakai bahasa Inggris, takutnya salah dan diejek gitu. Oh, jadi kayak takut ngomong sama orang yang pasti. kurang percaya diri ya? benar, iya, kurang pede. Kalau aku pribadi sih, aku pernah dulu tuh belajar bahasa Korea dan memang awalnya tuh didukung sama teman-teman, sama orang-orang sekitar, sama keluarga. Cuman ya seiring berjalannya waktu, pasti itu ada ya teman, orang-orang sekitar, keluarga yang kayak ngomong, kamu ngapain belajar bahasa asing? Kenapa kamu belajar bahasa itu? Emang buat apa? kayak gitu. Kayak minder nggak sih Iya. 11-12 sama aku tadi ya? Jadinya kan kayak takut gitu loh untuk memulai hal baru, belajar Iya. bahasa asing tuh jadinya jadi nggak ya? Gitu. Memang zaman sekarang itu banyak orang yang sering dikatain FOMO, kan kita itu udah mau belajar ya nggak sih? Iya. Jadinya kayak kurang dorongan. Nah, kira-kira kalian ada nggak nih motivasi buat mereka-mereka yang masih nggak pengen buat belajar bahasa asing sejak sekarang? Aku sih punya. Buat yang teman-teman kan seringkali salah, terus mereka cepet-cepet putus asa, itu kan nggak apa-apa. Kan salah itu kan bisa termasuk motivasi atau kesimpulan iya, biar kita iya. mau lanjut terus untuk belajar. Kan bisa tambah lama tambah nggak salah terus gitu kan? Iya. Oh, jadi kayak keberhasilan itu berasal dari banyaknya kegagalan yang kita lalui. Benar, iya. Kalau kamu Kalau aku gimana? menurutku sama kayak Nia sih, jadi kayak walaupun kita gagal, kita itu nggak apa-apa mencoba lagi. Nah, tapi kalau misalkan ada nih kayak orang-orang, teman kita, bahkan orang tua kita yang ngeremehin, kita tunjukkan dan kita terus mencoba. Terus kalau bisa nggak usah didengerin sih. Soalnya Iya. dengan kita belajar bahasa asing itu kayak kita mengasah kemampuan kita sendiri dan buat masa depan kita sendiri. Jadi kayak nggak perlu dengerin omongan orang lain. Kalau dari aku sendiri ya, pokoknya tuh teman-teman harus berani dulu buat mencoba. Jadi kalian itu nggak harus jadi sempurna untuk memulai, tapi kalian harus berani mulai dulu untuk jadi sempurna. Gitu deh. Oh, jadi kesimpulan pada podcast ini apa nih menurut kalian? Kesimpulan kita itu tidak harus perfect sama kayak Abel. Kita nggak boleh terlalu perfect karena kan perfect itu kan bisa kayak mengarahkan kita ke banyak kegagalan gitu. banyak Kan, hal buruk iya. gitu ya. Kalau salah kan nggak apa-apa, kan bisa lanjut terus gitu. namanya kan juga Iya. mencoba ya. Oh, iya. Pasti banyak orang kan salah terus. Mana mungkin mereka nggak pernah salah, itu kan aneh kan? Pasti yang namanya mencoba kan pasti ada Iya. yang namanya salah. Iya, Jadi nggak apa-apa, benar. it's okay. Kalau dari aku ya, menurutku kesimpulan dari podcast kali ini tuh belajar bahasa asing itu penting banget buat anak-anak zaman sekarang dan buat masa depan kalian. Bener nggak sih? Bener sih, penting banget sih memang kalau belajar bahasa asing itu. Apalagi kan kita masih SMP nih, Iya. kita kan bisa nyicil dari sekarang nih, kita bisa belajar. Karena kan seperti yang tadi kita udah bilang di awal ya, ini sangat penting buat masa depan kita. Benar. Gimana kalau kita langsung aja belajar bahasa asing lagi nih? Iya. Apalagi ini bukunya udah udah bertumpukan. banyak sih. Aku Iya. mau lanjut belajar bahasa Mandarin. Aku mau lanjut belajar bahasa Jepang. Nih, bahasa Inggris nih aku pengen belajar nih, bukunya tebel banget. So langsung aja nggak sih? Kita udah banyak banget nggak sih yang kita bahas? Udah ngejelasin panjang lebar Panjang tentang lebar belajar banget. bahasa asing tanpa bikin Iya. pusing. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi buat belajar bahasa asing. Jadi Bener. mulai aja dari
hal kecil dulu seperti tips-tips yang kita jelasin tadi. Aku Karen dari kelas 85 Dan aku Abel dari kelas 85. Dan aku Nia dari kelas 82. P5 Radio, the Youngster Radio Station. Bye guys!